Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan sebagai referensi pembelajaran bagi siswa sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Mary Andriani. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Pokja Jakarta, program studi S1 PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan kedudukan evaluasi pembelajaran pendidikan jasmani. Sebelum membahas pada pokok pembahasan, mari kita mengetahui terlebih dahulu apa itu evaluasi. Evaluasi merupakan suatu proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi untuk menilai keputusan-keputusan yang dibuat dalam merancang suatu sistem pembelajaran. Pengertian tersebut memiliki 3 implikasi rumusan, yaitu: pertama, evaluasi adalah suatu proses yang terus-menerus sebelum, sewaktu, dan sesudah proses belajar mengajar. Kedua, proses evaluasi senantiasa diarahkan ke tujuan tertentu, yakni untuk mendapatkan jawaban-jawaban tentang bagaimana memperbaiki pengajaran. Yang ketiga, evaluasi menuntut penggunaan alat-alat ukur yang akurat dan bermakna untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan guna membuat keputusan. Tujuan dan fungsi evaluasi. Tujuan evaluasi adalah untuk mendapatkan informasi yang dapat memberikan gambaran tentang hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukannya. Dengan gambaran tersebut, guru sebagai perencana program dan pelaksana program pembelajaran dan melakukan evaluasi akan dapat mengambil keputusan untuk menentukan tindakan apa yang paling tepat guna memperbaiki proses pembelajaran atau tugasnya sebagai pendidik. Fungsi evaluasi yaitu: pertama, memberikan umpan balik kepada guru untuk memperbaiki kegiatan pembelajarannya serta dapat menempatkan anak didik sesuai dengan kemampuannya. Kedua, memberikan umpan balik kepada murid untuk dapat memperbaiki cara belajarnya sehingga akan dapat meningkatkan kemampuan dalam menyerap bahan ajaran semaksimal mungkin. Yang ketiga, memberikan informasi kepada orang tua tentang kemajuan kemampuan anaknya dalam kegiatan belajarnya, sehingga dapat memberikan bantuan atau dorongan untuk belajar lebih baik lagi di rumahnya. Yang keempat, bahan masukan bagi kepala sekolah atau pengawas yang diperlukan, sehingga dapat memberikan pembinaan pembelajaran lebih lanjut. Fungsi evaluasi dalam pembelajaran pendidikan jasmani. 1. Fungsi formatif. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki secara langsung
hasil belajar siswa, dan kegiatan pembelajaran tersebut. Dengan demikian, kelemahan dan kekuatannya yang telah terjadi dapat segera diketahui dan diperbaiki. Kegiatan evaluasi formatif ini dilakukan secara terus-menerus sehingga dapat tercapai belajar tuntas, yaitu 75-85% bahan ajar dapat dikuasai secara maksimal oleh seluruh siswa. Dua, fungsi sumatif. Evaluasi ini untuk menentukan tingkat keberhasilan murid dalam belajarnya. Evaluasi ini sering dilakukan oleh para guru dengan melalui berbagai instrumen evaluasi berupa pengamatan dan tes, baik lisan maupun tertulis. Hal ini sering digunakan untuk menentukan murid dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Apa yang telah dicapai oleh murid tersebut diberikan penghargaan dalam bentuk angka atau kuantitatif yang dicantumkan dalam raport untuk kenaikan kelas. 3. Fungsi penempatan. Fungsi penempatan ini bermaksud untuk mengelompokkan murid sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya, murid-murid tersebut akan ditempatkan pada posisi dengan kategori tertentu. Dengan demikian, guru dapat membuat rencana pembelajaran bagi setiap kelompok muridnya sesuai dengan kemampuan tiap kelompoknya. Para murid tersebut dapat mengikuti pembelajaran sebaik-baiknya serta penyerapan bahan ajaran secara maksimal. 4. Fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik seperti ini sama halnya sebagai fungsi evaluasi formatif untuk mengetahui kelemahan-kelemahan para murid dalam menghadapi mata pelajaran. Untuk fungsi evaluasi diagnostik bersifat permanen seperti kemampuan kejiwaan, sehingga perlu ditangani oleh guru dalam pembelajaran pendidikan jasmani secara cermat dan hati-hati. Kedudukan evaluasi dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Kedudukan evaluasi dalam belajar dari pembelajaran sungguh sangat penting, terutama dalam pembelajaran pendidikan jasmani, dan bahkan dapat dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan keseluruhan proses belajar dan pembelajaran. Dengan evaluasi juga akan diketahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab belajar dan pembelajaran tersebut berhasil atau belum berhasil. Tidak hanya itu, dengan evaluasi juga diketahui di manakah letak kegagalan dan kesuksesan belajar dan pembelajaran. Pada dasarnya, peningkatan mutu proses belajar mengajar merupakan problematika yang sangat penting. Hal ini berarti bahwa ada dua pengertian konsep yang tidak sama antara belajar dan mengajar. Belajar lebih menitikberatkan pada aktivitas siswa, sedangkan mengajar lebih menekankan pada aktivitas guru. Oleh sebab itu, evaluasi memberikan peranan penting dalam proses pembelajaran dikarenakan peningkatan mutu proses belajar mengajar merupakan problematika yang sangat penting dalam pendidikan jasmani. Mari kita lihat video berikut ini mengenai pembelajaran pendidikan jasmani. Pagi. Hari ini kita belajar tunjas ya. Ya. Sebelumnya ayo baris dulu ya. Rentakan tangannya. Belakang juga hadap kanan, hadap kanan. Rentakan ya, rentakan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Doa mulai.
kelompok siapa? Enggak, dua kelompok Dinda, dua kelompok. Anggun, ayo. Ayo. Yang dua, yang berdua di sini. Nanti ibu akan mengajarkan terlebih dahulu ya. Nanti kalian lari dulu, lari satu orang ya, satu orang. Jaga. Ya. Ambil ini ya, ambil. Kemudian nanti di bawah, udah itu lari. Kalian melompat ya. 4 kali. Kemudian lari. Ya. Ya. Ikutin lagi, balik lagi ke sana. Terus nanti yang pertama, nanti ibu yang kalah pokoknya nanti dikasih hukuman ya. Bisa dimulai ya. Dimulai ya. Nanti pokoknya kalau nanti Di sini saya melakukan penilaian kepada anak-anak tersebut dengan cara membuat kelompok masing-masing 2 orang. Kemudian mereka melakukan lari estafet sesuai dengan yang saya contohkan. Setelah itu, kelompok yang menang saya beri nilai 90 dan untuk kelompok yang kalah saya beri nilai 80. Ibu hitung dulu ya. Mulai. 1, 2, 3, mulai. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Ambil kalengnya. Ayo, ayo buruan yang kalah nanti dihukum loh. Nanti dihukum loh yang kalah yo. Oke, siapa tuh yang kalah yo? Dua kelompok lagi yang terakhir ya. Ayo, kita mulai. Hitung ya. 1, 2, 3, mulai. Ayo. Ayo, muatin dong temennya, ayo. Yang kalah dihukum nih, yang kalah dihukum. Ya, siapa tuh yang kalah tuh terakhiran tuh. Baris, 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 mana yang kalah? Baris ya, satu baris. Baris, satu baris ya, satu baris. Satu baris ayo. Yang kalah, yang kalah. Temennya yang menang mau udah di belakang aja. Biar untungnya. Gimana ayo? Jongkok, 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 jongkok. Tangannya di sini. Pantes kalian nyanyi potong bebek ya. Kalian jalan, jalan jongkok.
Hukumannya itu. Ayo, nyanyi-nyanyi mulai. Potong bebek Selesai. Gimana, seru tidak? Ayo baris lagi, kita lakukan. Baris lagi, ayo. Letakkan tangannya langsung, ayo. Letakkan. Letakkan tangannya. Ada tangan, tentang tangannya. Ya, berjarak kalian. Hadap lagi, hadap kanan, gerak. Kemudian kepala dulu. Ke depan dulu aja, ke depan. Depan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanan kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pelan ke samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan arah kaki ya. Kaki dekat. Ke kanan. 1, 2, 3, 4. Kiri sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian tutup tangannya. Goyang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gimana, seru nggak? Seru ya. Sekian pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih ya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Semuanya. Dadah. Udah? Pada dasarnya, peserta didik memiliki 3 ranah keluaran belajar, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam setiap pembelajaran, ranah ini diharapkan oleh pendidik dapat berkembang dengan baik. Untuk mengetahui perkembangan ketiga ranah itu, dilakukanlah kegiatan evaluasi. Hal ini tentu saja bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah dicapai oleh peserta didik. Selain itu, evaluasi tentu saja dapat membantu pendidik untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Dengan mengetahui kemampuan siswa tersebut, maka pendidik sekaligus dapat membimbing peserta didik yang masih kurang mampu memahami materi pelajaran yang telah mereka ajarkan. Kedudukan evaluasi dalam belajar dari pembelajaran sungguh sangat penting dan bahkan dapat dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan keseluruhan proses belajar dan pembelajaran. Hendaknya seorang tenaga pengajar dapat mengaplikasikan evaluasi terhadap kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di suatu lembaga pendidikan, karena dengan adanya evaluasi ini akan dapat menunjang kualitas dan mutu pendidikan kita. Ketika kegiatan evaluasi pembelajaran telah dilaksanakan, hendaknya segera ditindaklanjuti apa yang menjadi kekurangan dari proses pembelajaran.
Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini dapat menjadi referensi pembelajaran untuk para pengajar, khususnya siswa-siswi sekolah dasar. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan, karena manusia tidak lepas dari kesalahan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.